Mengapa ajaran Nabi Muhammad mirip dengan ajaran Yahudi dan Kristen? Ini pembahasan yang harus diketahui oleh orang Kristen. Karena tidak sedikit orang Kristen yang berpindah memeluk agama Islam yang disebut dengan mualaf, memiliki pengetahuan yang sangat sedikit tentang Islam. Lalu menjelek-jelekan agama Kristen, dengan mengutip Alkitab, yang tafsirannya yang tidak jelas. Perlu diketahui, Muhammad banyak mengambil atau mencontek ajaran Yahudi dan Kristen. Karena, ia memproklamirkan sebagai nabi yang terakhir dari agama Yahudi dan Islam. Kesamaan ajarannya dapat kita ketahui seperti para nabi yang sebagian besar diambil dari agama Yahudi dan Kristen. Meskipun ada banyak kejanggalan, karena ada nabinya yang diambil dari ajaran pagan. Seperti Nabi Idris berasal dari ajaran kaum Sabian. Demikian juga Nabi Zulkarnain atau Alexander yang agung yang adalah penyembah dewa Zeus. Nabi Khidir yang misterius yang mampu menghijaukan lahan gersang. Ada juga nabi-nabinya yang tak dikenal di Alkitab seperti Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan Nabi Hud. Dan mereka juga tidak mengenal nabi-nabi di Alkitab yang disebut sebagai nabi besar, seperti Nabi Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan Daniel. Dan nabi-nabi kecil, seperti Hosea, Yul, Amos, Obadja, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, dan Maleakhi. Mereka juga mengenal hukum halal dan haram, yang diambil dari hukum Yahudi di Perjanjian Lama. Sunat, puasa Senin Kamis, ajaran keesaan Allah, dan mengklaim berasal dari Abraham. Yang jadi pertanyaan, apakah orang Yahudi dan Kristen mengakui Muhammad sebagai nabi yang terakhir? Keaslian ajaran Muhammad sebagai nabi terakhir dapat dipertanyakan, karena tidak sedikit ajarannya diambil dari ajaran pagan, seperti ibadah haji dan jumrah, yang diambil dari ajaran nenek moyangnya sendiri yaitu bangsa Arab di Mekah, yang sudah dilakukan selama berabad-abad sebelum Muhammad lahir. Demikian juga puasa 30 hari, salat 5 kali sehari dan Idul Fitri, yang diambil dari kaum Sabian Haran, penyembah bintang dan bulan. Dan ada juga ajarannya yang diambil dari ajaran yang sudah berkembang dan dianut di sekitar Jazirah Arab, seperti Zoroaster dan ajaran Mani. Demikian juga tidak sedikit ajarannya sangat melenceng dari ajaran Yahudi dan Kristen dari segi teologi. Seperti Nabi Abraham membangun rumah ibadah pertama di Mekah, bernama Ka'bah. Pengakuan yang blunder tentang Isra dan Mikraj, Nabi Isa tidak salim melainkan Simon dari Kirene. Dan juga ajaran moral yang ditentang kesuciannya dari Yahudi dan Kristen, adalah mengawini Zainab yang adalah istri Zaid, dari anak angkatnya sendiri. Ia juga mengizinkan pengikutnya memiliki lebih dari satu istri, bahkan 5 sekaligus jika mampu. Dan yang lebih blunder lagi, mengawini anak berumur 6 tahun, anak sahabatnya sendiri yaitu Abu Bakar. Yang zaman sekarang disebut sebagai pedofilia, atau predator seks bagi anak-anak di bawah umur. Ini adalah sesuatu yang harus dipertanyakan dari seorang nabi. Pengakuannya sebagai nabi terakhir menjadi olok-olokan orang Yahudi. Ketika para rabi Yahudi menanyakan keabsahan kenabiannya, setelah mengklaim menjumpai malaikat di Gua Hira. Orang-orang di Mekah meminta saran kepada rabi Yahudi, yang katanya, bahwa Muhammad menerima wahyu dengan perantaraan malaikat Gabriel di Gua Hira. Tanpa saksi, orang Yahudi menguji kenabian Muhammad, dengan referensi yang berhubungan dengan malaikat Gabriel di Perjanjian Lama, yaitu kitab Daniel. Jika benar dia menerima wahyu dari malaikat Gabriel, pastilah dia dapat menjawab yang berhubungan dengan malaikat Gabriel tersebut. Maka orang Yahudi bertanya 3 hal kepada Muhammad. Pertama, tentang pemuda zaman kuno, berapa jumlahnya, dan apa kisahnya. Yang kedua, tentang domba jantan yang bertanduk 2. Yang ketiga, tentang roh. Jawaban Muhammad yang sudah lama ditunggu, berhari-hari dan berminggu-minggu, sampai akhirnya dia menjawab demikian. Jawaban pertama, Surat Al-Kahf 18 ayat 10-18,
Ia menceritakan 7 pemuda yang tertidur di gua selama ratusan tahun. Surat Al-Kahf 18 ayat 10-18 ini, mirip dengan manuskrip tertua, dari kisah yang datang dari seorang uskup Suriah yang bernama Yakub dari Saruk, tahun 450-521 Masehi. Menceritakan 7 pemuda yang tertidur di gua selama 309 tahun. Para pemuda tersebut bersembunyi dalam gua, yang dikatakan berada di perbatasan kota Efesus, untuk melarikan diri dari kekejaman Kaisar Decius tahun 250 Masehi, yang saat itu memerintah untuk membunuh orang Kristen yang menolak untuk menyembah dewa-dewi Romawi kuno. Padahal jawaban sesungguhnya ada dalam kitab Daniel 3 ayat 23-28, yang menceritakan Sadrak, Mesak dan Abednego yang tidak terbakar, ketika dimasukkan ke tungku api yang menyala-nyala. Di situ ada malaikat bersamanya. Jawaban kedua ada di surat Al-Kahf 18 ayat 83 dan 84, adalah Zulkarnain sang empunya tanduk dua, yang menjadi penguasa pada zamannya. Surat Al-Kahf 18 ayat 83 dan 84, sangat mirip dengan Alexander Ramage, yang pernah digambarkan dalam novel kuno yang paling sukses, adalah kisah kehidupan dari eksploitasi Alexander Agung karya Pseudo Calestene tahun 338 Masehi. Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Suryani sebagai kisah Zulkarnain, yang secara harafiah berarti, sang empunya dua tanduk, dalam versi Suryani yang disebut Iskandar Zulkarnain. Pendapat yang paling masyhur menyebutkan bahwa Alexander Agung adalah Zulkarnain yang disebut dalam Al-Quran. Kita mengetahui bahwa Alexander Agung adalah raja pagan, berasal dari Makedonia atau Yunani Utara, pada tahun 336 sebelum Masehi, yang menyembah dewa-dewi Apollo. Yang mempunyai daerah kekuasaan dari Eropa, Mesir sampai ke India. Julukan dua tanduk domba jantan adalah, ketika Alexander Agung yang disebut anak dewa Amon menaklukkan Mesir. Padahal jawaban sesungguhnya tentang domba jantan yang bertanduk dua dapat kita baca dalam kitab Daniel 8 ayat 15, 16 dan 20, yang adalah Persia dan Media, dalam penglihatan Daniel, yang diberikan kepada malaikat Gabriel. Dua kerajaan besar digabung oleh Raja Kores II, untuk mengalahkan Imperium Babilonia. Raja Kores II ini menyuruh Nabi Ezra untuk membangun bait suci Allah kembali. Inilah yang menjadi olok-olokan orang Yahudi, yang sampai wafatnya, Muhammad tidak diberikan jawaban oleh orang Yahudi. Disitulah Muhammad sangat membenci orang Yahudi, yang tidak mengakui kenabiannya. Yang jadi pertanyaan mengapa Al-Quran isinya sama dengan manuskrip kuno? Dan memiliki nabi-nabi yang lain dari perjanjian lama? Apakah Al-Quran itu adalah karangan manusia? Lagi pula, Muhammad tidak dapat melakukan mujizat satupun, sebagai syarat seorang nabi bagi Yahudi. Dan matinya juga diracun, oleh perempuan Yahudi, yang mempertanyakan kenabiannya, karena seorang nabi tidak akan mati jika diracun. Nabi Muhammad tidak diakui sebagai nabi terakhir bagi orang Kristen, dan menyebut Nabi Muhammad sebagai nabi palsu atau antikristus. Orang Kristen percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai nabi terakhir, dan yang membawa keselamatan. Tuhan Yesus dipercaya sebagai nabi akhir zaman, terdapat dalam Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali, dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita, dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Tuhan Yesus mengakui dirinya, sebagai seorang nabi, Markus 6 ayat 4, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Di kota Yerusalem ketika Tuhan Yesus masuk orang banyak menyebut Dia nabi, inilah Nabi Yesus dari Nazaret terdapat dalam Mat 21 ayat 11. Orang Kristen mempercayai bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus.
Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika orang Yahudi dan orang Kristen tidak mempercayai sebagai seorang nabi terakhir. Apakah Muhammad membuang semua ajaran yang berasal dari Yahudi dan Kristen? Tentu tidak. Dia tetap mengklaim sebagai nabi terakhir, karena keesaan Allahnya diambil dari Abraham. Dan juga mengklaim sebagai keturunan dari Ismail. Padahal Allah orang Yahudi dan Kristen adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dari sini kesamaan keesaan Allah dari keturunan Abraham sudah terputus, karena anak perjanjian Allah berasal dari Ishak bukan Ismail. Ini yang banyak teologi Islam yang tidak tahu. Dan juga apakah Muhammad benar-benar dari keturunan Ismail? Nabi Muhammad adalah keturunan Bani Hashim dalam suku Quraisy di Mekah. Silsilahnya dapat ditelusuri hingga ke suku Adnan. Ismail adalah putra Abraham dan Hagar. Alkitab menyebutkan Ismail memiliki 12 putra dan tidak tercatat keturunan selanjutnya hingga ke Adnan. Dan tidak ada suku Adnan yang merujuk kepada keturunan Ismail dalam ajaran Kristen. Keesaan Allah yang diambil dari Abraham kepada keturunannya Ismail, yang diklaim oleh Muhammad, sebagai ajaran yang menyempurnakan ajaran sebelumnya, yaitu Yahudi dan Kristen. Dan juga memiliki syahadat tersendiri, untuk mengokohkan kenabiannya. Dengan ikrar, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad itu Rasul Allah. Dengan mengklaim sebagai agama baru, dari Abraham kepada keturunannya Ismail, ajaran Islam disebarluaskan dengan perang syahid, ke wilayah-wilayah tetangganya di sekitar Jazirah Arab, dan menjadikan bahasa Arab dan agama Islam, sebagai bahasa dan agama resmi di daerah yang ditaklukkannya. Seperti yang dapat kita lihat sampai sekarang ini. Dan agama Islam sampai ke Indonesia, dibawa oleh para pedagang dari berbagai bangsa, terutama dari Arab, Gujarat dan Persia, yang berdagang di pelabuhan-pelabuhan Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Amin.